Pria ini baru saja pulang ke rumahnya dan langsung melihat istrinya yang sedang telanjang. Tak lama, dari kamar mandi keluar seorang pria asing. Kedua pria itu saling menatap, lalu sama-sama melirik arah pistol di atas meja. Awalnya, situasi tampak akan memanas, tapi sang suami hanya melirik lawannya, lalu berjalan masuk ke kamar untuk bicara dengan istrinya. Tidak seperti yang kita duga, kalimat pertama yang diucapkan sang istri adalah, "Aku melakukannya seperti yang kamu suruh." Ternyata, semua ini adalah bagian dari rencana sang suami. Ia meminta istrinya pura-pura mendekati pria tersebut, yang merupakan seorang polisi dari unit kejahatan keras dan membocorkan rencana perampokan bank yang sudah mereka susun. Setelah itu, mereka mulai menyiapkan senjata dan perlengkapan, lalu mengendarai mobil ke bank tujuan mereka. Sesuai rencana, polisi yang menerima bocoran informasi langsung datang ke lokasi dan mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Para perampok masuk ke bank, menghancurkan semua kamera pengawas yang ada, lalu mengumpulkan seluruh pegawai dan pengunjung bank. Mereka memaksa semua orang berlutut dan menunduk, lalu mengumpulkan ponsel para sandera ini satu persatu. Sang pemimpin perampok kemudian menangkap manajer bank dan memaksanya menelepon polisi untuk melaporkan perampokan. Tujuannya jelas, menarik seluruh aparat kepolisian ke lokasi tersebut agar mereka bisa menjalankan rencana berikutnya. Benar saja, polisi dari berbagai penjuru langsung datang ke lokasi dan mengepung bank tersebut. Untuk mengulur waktu, bos perampok kembali mengancam manajer agar menelepon polisi. Kali ini menuntut helikopter dan uang tunai $30 juta dalam waktu 1 jam. Jika tidak, mereka akan membunuh satu sandera setiap 10 menit. Setelah memberi isyarat, salah satu perampok menyeret sandera ke kamar mandi, lalu terdengar suara tembakan. Mendengar suara tembakan ini, polisi pun semakin panik dan mulai merancang strategi penyelamatan. Namun, belum sempat bertindak, tiba-tiba terdengar ledakan dari dalam bank. Awalnya polisi mengira perampok meledakkan brankas, tapi setelah lama tak ada suara, mereka mulai curiga. Kapten polisi memperhatikan tutup got di dekat bank dan tiba-tiba terpikir sesuatu di benaknya. Dia lalu mengambil linggis dan membuka pintu utama bank. Saat masuk, ternyata para perampok sudah menghilang tanpa jejak. Setelah memastikan semua sandera selamat, mereka memeriksa kamar mandi dan menemukan sandera yang tadi diseret ternyata masih hidup. Tak lama, rekan polisi menemukan lubang besar di lantai, yang ternyata terhubung ke saluran bawah tanah kota. Saat polisi sibuk mencari jejak para perampok, mereka tidak sadar bahwa rencana yang jauh lebih besar sedang berjalan. Ternyata, target utama para perampok bukanlah bank kecil itu, melainkan bank federal terbesar dan paling aman di seluruh Amerika.